Oke guys, balik lagi di channel Progressive Auto Sound. Jadi kali ini kita kedatangan satu mobil lagi. Mobil yang udah berapa kali kita kerjakan ya. Jadi pemilik dari mobil itu udah sempat lihat Instagram kita dan portofolio kita juga ya. Dengan mobil yang sama ya. Dan dia tertarik banget ya setelah melihat portofolio kita bahwa instalasi audio di mobil ini tuh benar terlihat seperti OEM. Bahkan custom-customnya pun seperti OEM look tetapi dengan gaya premium sound dan pastinya dengan kualitas suara yang premium sound juga tentunya. Kebetulan pemilik dari mobil itu merupakan sepuh di dunia peraudioan di tahun 2010 ke bawah. Pasti kalian penasaran kira-kira apa aja yang kita upgrade di mobil Honda CR-V Turbo. Oke guys, jadi seperti yang tadi gue bilang, kalau di mobil Honda CR-V Turbo ini sudah kita lakukan upgrade ya. Tentunya kita melakukan upgrade audio. Tidak sampai di situ, kita juga melakukan upgrade peredaman juga. Tetapi dengan konsep OEM look premium sound tentunya untuk audionya sendiri. Mending daripada kalian penasaran, mending kita dengerin aja kira-kira bagaimana hasil suara dari sistem audio yang sudah kita upgrade di mobil Honda CR-V Turbo ini. Langsung aja kita dengerin bagaimana hasil suaranya di dalam kabin. Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi. Oke guys, jadi seperti kalian udah dengar barusan ya, hasil suara dari sistem audio yang sudah kita instalkan di mobil Honda CR-V Turbo ini ya. Jadi gue mau remind lagi buat kalian mungkin yang sudah pernah ngelihat konten kita di Honda CR-V sebelumnya ya. Jadi sistemnya ini mirip-mirip tetapi ada perubahan di beberapa item ya. Jadi di mobil ini tuh kita pakai paket full studio reference. Mungkin kalau kalian udah pernah lihat konten-konten kita sebelumnya di mobil-mobil lainnya itu udah sering banget kita pasangkan. Tetapi bagaimana kalau kita pasangkan di mobil ini? Mending kita lihat aja kira-kira apa aja udah kita upgrade di mobil ini langsung dari bagian depan. Oke guys, jadi seperti biasa dari bagian depan ya. Di sini mungkin bisa kalian lihat seperti biasa kita ada pasangin satu buah fuse utama yang dimana ini fuse utamanya kita ada bikinin dudukan fuse-nya dari akrilik dan ini ngikutin baut standar aki bawaan mobil ya. Jadi fuse utama ini benar-benar securely mounted. Jadi benar-benar terpasang dengan sempurna dan rigid juga ya, nggak goyang-goyang. Dan kabel-kabel yang kita pasang di fuse ini sebagai kabel pengantar arus utama ke sistem audio yang kita pasangkan di dalam mobil ini juga kabel strom utamanya kita udah selongsongin semua ya. Jadi ini seperti kabel bawaan mobil ya, diselongsongin semua. Jadi benar-benar instalasi di mobil ini tuh benar-benar udah seperti standar OEM bawaan pabrik. Jadi benar-benar instalasinya benar-benar super safety banget. Dan tentunya kabel-kabel ini tahan terhadap panas mesin ya. Ya, kita juga menggunakan kabel-kabel yang berukuran cukup besar untuk sistem yang bisa dibilang masih termasuk sistem daily, tapi kita pakai kabel juga yang melebihi requirement yang dibutuhkan si sistem ya. Jadi emang ini kabelnya udah proper banget ya, dan kita juga pakai kabel pure copper. Jadi arus listrik yang masuk ke kabin itu benar-benar bisa optimal banget ya. Untuk ukuran fuse juga kita pakai sesuai ya. Instalasi super rapi ya. Kira-kira itu bagian depan, kita beralih ke bagian dalam kabin. Oke guys, jadi beralih ke bagian dalam kabin ya. Mungkin kalau kalian lihat sini ya nggak banyak perubahan ya. Mungkin hanya bisa kalian lihat di bagian Twitternya ya. Di bagian Twitternya ini sebelumnya ini adalah tempat Twitter standar dari Honda CR-V Turbo. Tetapi ini Twitternya udah kita ganti dengan Twitter dari Studio Reference, yang dimana ini kita bikinin juga custom grill. Jadi ini dudukan standarnya ya terlihat seperti standar juga ya, dengan Twitter yang sudah kita ganti tentunya. Gak sampai di situ, di bagian pintu sendiri kita juga treatment dengan peredam sebanyak 2 lapis di bagian plat dalam dan plat tengah, dan juga kita ganti
mid bassnya dengan mid bass dari Studio Reference Hybrid Ceramic. Kita pasang di dalam tempat OEM-nya, tetap terlihat OEM, seamless dan terlihat sangat rapi ya tentunya. Dan pintu ini juga jadi benar-benar super rigid untuk mid bass yang kita pasangkan di sini, jadi bisa optimal banget bersuaranya ya. Nggak sampai di situ ya. Di pintu belakang juga kita tambahkan peredam sebanyak 2 lapis di plat dalam dan plat tengah dari Studio Reference aluminium batu rubber military grade, dan juga untuk meredam road noise ya dari mobil ini ya. Mungkin kalau kalian tahu mobil Honda tuh road noise-nya cukup tinggi, kita juga menambahkan 1 lapis peredaman dari Studio Reference aluminium batu rubber military grade di bagian lantai, dari lantai ujung sampai ke belakang rear body. Begitu juga di bagian pintu bagasi ya, kita juga pasangin sebanyak 1 lapis ya. Oke, balik ke audionya. Head unit kita masih menggunakan head unit standar bawaan mobil Skynet situ. Jadi tetap terlihat seperti standar. Sedangkan untuk mengontrol keseluruhan sistem yang kita pasangkan di mobil ini, kita juga menambahkan 1 unit DSP amplifier keluaran dari Ojora Hi-Res yang kita pasangkan tepat di bawah jok sebelah kanan. Kita tarik speaker two-way depan ini dengan konfigurasi full aktif melalui DSP amplifier ini. Nggak sampai itu, kita juga mengontrol monoblock untuk subwoofer yang kita pasangkan di belakang, yang dimana monoblocknya sendiri kita pasangkan di sebelah kiri. Monoblocknya sendiri dari Veruzo 800D, yang dimana monoblock ini cukup compact dan juga mempunyai kualitas atau tenaga yang bisa dibilang oke banget ya menurut gua. Bisa ngangkat subwoofer double coil 4 ohm, kita main konfigurasi 2 ohm. Amplifier ini bisa kuat ngangkatnya dengan optimal ya. Oke, kita beralih ke bagian bagasi. Oke guys, beralih ke bagian belakang bagasi ya. Bisa kalian lihat sendiri ya, di sini bagasi tetap seamless ya. Kita hanya melakukan perubahan di bagian sini ya. Di sini kita ada bikinin cover, custom cover ya, karena sebelumnya itu covernya itu polos, tapi ini kita bikin ada custom grillnya juga. Dan di bawah sini di bagian ban serepnya, di sini ada ban serepnya. Kita tentu ada pasangin 1 buah subwoofer keluaran dari Studio Reference. Ini bisa gue buka, gue keluarin. Di sini kita ada bikinin custom box untuk subwoofer Studio Reference 10 in carbon, yang dimana subwoofer ini berukuran slim dengan diameter 10 inci. Dan juga kita bikinin custom box di dalam ban serepnya, jadi ini bener-bener terlihat seamless sekali ya, tidak makan tempat. Emang kita memanfaatkan ruang kosong yang ada. Dan di sini sebelumnya tuh ada kunci-kuncinya, dan kunci-kuncinya sendiri sudah kita bikinin sarung ya, jadi tidak geletak berantakan. Subwoofer ini juga kita dapetin volumenya cukup, jadi bisa bersuara benar optimal banget. Kalau kita tutup lagi, oke, balik dengan sempurna. Jadi untuk subwoofer ini sendiri, nanti begitu kalian mau ganti ban serep tinggal bisa kalian angkat. Ada soketnya di belakang, tinggal kalian copot soketnya dan ban serep bisa kalian keluarin. Semudah itu. Dan tidak makan tempat, bass bagus, solusi buat kalian ya. Dan ini juga kita ada finishing dengan emblem dari Studio Reference, dan ada custom grillnya juga. Bisa kalian lihat detailnya ya. Ini semuanya, ini benar-benar semua rapat. Jadi benar-benar seperti custom bawaan mobil, benar-benar seperti bawaan pabrik. Mungkin kalau teman kalian nggak tahu, bisa dikira ini special edition dari Studio Reference ya untuk CR-V ini. Benar-benar seperti bawaan pabrik, benar-benar seamless dan bisa bikin naik estetika dari tampilan mobil kalian. Oke guys, jadi kira-kira gimana nih menurut kalian hasil instalasi dan hasil suara dari mobil Honda CR-V Turbo yang sudah kita upgrade dengan paket full dari Studio Reference dengan konsep OEM look premium sound tentunya. Gua sih suka banget, dan banyak customer kita juga yang suka banget karena konsep seperti ini tidak perlu ribut-ribut karena kehabisan space, tidak perlu ribut-ribut karena custom yang mengganggu pandangan. Jadi semuanya terlihat seamless, terlihat rapi, terlihat dengan standar bawaan pabrik dan juga safety tentunya. Kira-kira menurut kalian gimana? Kalian bisa langsung komen di bawah video ini, atau kalian punya pertanyaan kalian bisa langsung WhatsApp kita melalui WhatsApp kita yang di sini. Dan kita juga sangat aktif di Instagram, kalian bisa follow aja kita di progressive_autosound, dan jangan lupa subscribe YouTube channel kita karena kita bakal ngupdate konten-konten seperti ini dan konten-konten lainnya yang semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Kira-kira demikian review gue dari mobil Honda CR-V Turbo Prestige ini, and see you on the next project.